Abi tidak mengatakan apapun tapi raut wajahnya mulai luluh melihat Rea berwajah menyedihkan. Aku sedih kalau Mas Abi marah, soalnya aku cuma bisa bergantung sama Mas Abi. Kalau Mas Abi marah, aku bergantungnya sama siapa? Ucap Rea dengan suara lirih, sedikit gemetar. Apa yang akan aku lakukan tanpa Mas Abi? Dari mana kamu dapat bunga? Tanya Abi penasaran dan suaranya pun terdengar lembut, tidak menunjukkan amarahnya lagi. Dari vas bunganya ibu, jawab Rea, terlihat merasa bersalah karena mengambil bunga yang sudah dirangkai ibu mertuanya. Maaf, Mas. Aku cuma ingin membuatmu senang, makanya ambil bunga punya ibu. Kemarilah, sahut Abi dengan lembut, menunjukkan bahwa ia sudah tidak marah lagi. Rea menghela nafas lega, kemudian melangkah maju mendekati suaminya dan duduk di samping Abi. Di saat itu, Abi baru mengambil bunga di tangan Rea. Terima kasih bunganya, ucap Abi sembari tersenyum tulus. Rea merasa tenang melihat senyuman di wajah suaminya. Lalu, ia buru-buru mengeluarkan ponselnya, ingin meyakinkan Abi bahwa ia tidak akan pernah terlibat dengan Adnan lagi. Lihat, Mas. Aku sudah blokir nomornya Adnan, ujarnya seraya menunjukkan layar ponsel. Dia tidak akan bisa menghubungiku lagi. Aku hanya ingin fokus pada kita berdua, Mas Abi. Abi tersenyum, hatinya merasa lebih tenang dan hangat saat melihat istri tercinta berusaha menyemangatinya dengan bunga indah yang Rea berikan. Kamu istirahat saja, aku kerja dulu, ucap Abi lembut, lalu mencium pipi Rea dengan penuh kasih sayang. Rea mengangguk, membalas senyumannya, penuh cinta. Sebelum beranjak pergi, Abi mencium pucuk kepala istrinya sebagai tanda kasih sayangnya. Setelah itu, Abi pergi. Begitu suaminya pergi, tiba-tiba ponsel Rea berdering. Rea melihat layar ponselnya, ada nomor yang tak dikenal. Siapa lagi sih ini? Batin Rea dengan rasa penasaran. Rea pun mengangkat telepon itu, dan ternyata panggilan itu datang dari Adnan. Rea mengenali suaranya begitu Adnan menyapa dengan salamnya. Hatinya kembali teriris saat suara yang tak diharapkan itu kembali mengganggu hidupnya. Waalaikumsalam. Kamu menghubungiku pakai nomor baru. Apa yang kamu inginkan sebenarnya? Meskipun benci dengan Adnan, Rea tetap membalas salam dari Adnan dan ia merasa kesal karena Adnan mengganggu ketenangannya saat ini. Sebelum aku jawab, aku ingin tanya kamu. Kenapa kamu blokir nomorku? Apa kamu masih marah padaku Rea? Tanya Adnan di balik telepon. Mendengar pertanyaan Adnan, Rea merasa terkejut dan mengekspresikan perasaannya dengan berkata, Adnan, kita sudah lama pisah dan aku sudah merelakannya. Jadi untuk apa aku marah sama kamu tentang masa lalu? Sekarang aku marah karena kamu mengganggu hidupku. Rea, kita dulu adalah sepasang kekasih yang saling mencintai. Dan kamu harus tahu satu hal yang sangat penting. Dulu, aku meminta Om Farid menjodohkanku denganmu karena aku jatuh cinta pada prinsipmu dan sifatmu yang baik tapi tegas. Sampai sekarang, aku masih mencintaimu. Mendengar pengakuan Adnan, Rea malah merasa jijik. Tidak seperti dulu lagi yang akan berbunga-bunga jika mendengar pengakuan cinta dari Adnan. Perasaan marah dan kesal yang sempat reda pun mulai kembali meluap. Aku benar-benar harus menjauh darinya. Aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam masa lalu yang menyakitkan ini lagi, batin Rea, mencoba untuk tidak terbawa emosi. Rea, aku berkata jujur. Aku masih mencintaimu. Rea tersenyum sinis, tak bisa menyembunyikan rasa pahit di hatinya saat mendengar ucapan Adnan di balik telepon. Kau tidak pernah mencintaiku, Adnan. Kamu hanya terobsesimu untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, bukan perasaanku.
Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan mengkhianatiku di saat kita hampir menikah. Kau hanya memikirkan dirimu sendiri. Air mata Rea pun tak terbendung, mengingat rasa sakit yang dulu diakibatkan oleh Adnan. Rea, maafkan aku. Ucap Adnan dengan suara parau. Kau tidak tahu betapa banyak penderitaan yang kualami karena dirimu, Adnan. Kini setelah kau sadari semua itu, baru kau meminta maaf. Kau memang tak punya rasa malu, atau mungkin urat malumu sudah putus. Sahut Rea dengan nada pedas. Rea, dengarkan aku. Suara Adnan terdengar lemah. Diamlah. Teriak Rea, tak bisa menahan emosi yang kian mendalam. Jangan pernah berani menghubungiku lagi. Kalau kau berani, aku akan melaporkanmu ke polisi. Aku sama sekali tidak takut, Rea, sahut Adnan, suaranya terdengar tegas. Tujuanku sekarang adalah mendapatkanmu kembali, bahkan aku tidak takut dengan suamimu itu. Aku juga tidak peduli dengan kondisimu yang hamil anak Abi, karena yang kupedulikan hanya perasaanku padamu. Saat itulah Rea tersadar, bahwa obsesi Adnan padanya tak akan pernah berakhir. Ia pun bertekad untuk melindungi diri dan keluarganya dari bahaya yang ditimbulkan Adnan. Pintu terbuka, membuat Rea langsung terlonjak kaget. Dalam keadaan panik, ia mendapati sosok suaminya di ambang pintu. Hatinya berdebar takut saat memikirkan bagaimana kalau Abi mengetahui percakapan teleponnya dengan Adnan. Ada apa, Mas? Tanya Rea dengan suara terbata-bata karena rasa takut dan gugup yang memenuhi hatinya. Sebenarnya, ia tahu bahwa ia tidak melakukan hal yang salah, hanya saja Rea terlalu memikirkan perasaan suaminya yang akhir-akhir ini mudah tersinggung. Aku lupa ambil teh yang kamu buatkan tadi, jawab Abi singkat sambil berjalan ke meja dan mengambil teh buatan Rea. Ia berbalik, tatapan tajamnya sejenak tertuju pada ponsel di tangan Rea. Abi tahu bahwa Rea berbicara dengan seseorang, namun ia tidak mendengar isi percakapannya dan kali ini, Abi memilih untuk diam saja. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Abi meninggalkan kamar tersebut. Duh, apa Mas Abi curiga aku bicara dengan orang lain? Semoga saja dia tidak salah paham lagi, gumam Rea dalam hati sambil berharap agar Abi tidak kembali meragukan kesetiaannya. Selesai kerja, Abi masuk kamar dan melihat istrinya sedang tidur. Ia pun melangkah dengan langkah pelan agar tak membangunkan Rea. Di samping tempat tidur, Abi memandangi istrinya yang terlelap dalam balutan mukena putih, terlihat damai setelah selesai sholat, dan ada Al-Quran di atas meja nakas, menandakan bahwa Rea membaca Al-Quran sesaat lalu sebelum tidur. Cahaya malam yang redup menerpa wajah Rea, menambah kesan ketenangan yang mendalam. Sebuah senyum lembut terukir di wajah Abi saat dia duduk di tepi kasur, merenung sejenak akan kelembutan hati istrinya. Namun, suasana hening itu tiba-tiba terganggu oleh suara getaran yang berasal dari ponsel Rea yang terletak di meja nakas. Mata Abi langsung tertuju pada layar ponsel yang menyala. Dengan perasaan yang bercampur antara rasa ingin tahu dan kekhawatiran, Abi meraih ponsel itu. Ia membuka pesan itu dengan perasaan campur aduk, berharap itu hanya pesan biasa. Sudah 3 kali kamu memblokir nomorku dan itu tidak membuatku menyerah untuk mendapatkanmu lagi Rea, karena aku yakin dan percaya kalau kamu masih punya perasaan padaku. Jelas bahwa Adnan masih berusaha untuk kembali ke dalam kehidupan Rea dengan menggunakan nomor baru. Jantungnya berdegup kencang. Raut wajahnya berubah, alisnya berkerut, dan bibirnya mengeras. Pesan dari Adnan tersebut terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Pria brengsek ini, beraninya dia mengejar istri orang. Dasar sialan. Gumam Abi yang marah. Ia menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak di dalam dadanya.
Ia memandang Rea yang masih tidur pulas, tidak menyadari apa yang baru saja terjadi. Perasaan cemburu dan kecewa bercampur menjadi satu, namun ia berusaha mengendalikan emosinya. Malam itu, suasana kamar terasa hangat namun juga membawa aura yang menegangkan. Abi yang duduk di tepi ranjang, menatap layar ponselnya yang baru saja menampilkan pesan dari Adnan. Hatinya berdesir, cemburu menyelimuti pikirannya, namun anehnya, itu justru membangkitkan hampat serat yang tak terduga pada Rea yang terlelap di sampingnya. Pagi itu, matahari baru saja menyingsing ketika Rea sibuk di dapur, mencampur bumbu dan memotong sayuran dengan piawai. Dengan cekatan, dia memasak sarapan pagi. Sementara asap harum mulai mengepul dari wajan, langkah pelan terdengar dari arah pintu. Nyonya Dayana tampak berjalan dengan susah payah menggunakan tongkatnya. Melihat kondisi itu, Rea segera meninggalkan dapurnya dan berlari kecil mendekati Nyonya Dayana. "Biar saya bantu, Bu," ucap Rea sambil merangkul lembut lengan Nyonya Dayana dan membimbingnya untuk duduk di kursi yang telah disiapkan di ruang makan itu. Dengan senyum yang merekah di wajahnya, Nyonya Dayana bertanya, "Apa yang sedang kamu masak, Rea?" Sambil menunjukkan ketertarikannya. Rea, dengan penuh semangat, menjawab, "Saya cuma masak nasi merah dan daging panggang, Bu." Tepat saat itu, Julia, Estiana, dan Elia masuk ke ruang makan. Elia, yang paling muda, langsung terpikat dengan aroma yang menguar. "Wah, baunya enak sekali, Aunty. Pasti lezat," puji Elia dengan mata berbinar. Tak lama kemudian, Abi muncul dengan langkah cepat menuju ruang makan. Raut wajahnya yang tadinya tampak lelah berubah menjadi sumringah saat melihat keluarganya berkumpul di ruang makan. "Wah, tampaknya ada pesta kecil di sini," candanya sambil mengedipkan mata kepada Rea. Keharmonisan dalam ruangan itu terasa hangat, aroma masakan dan tawa kecil mengisi ruang dapur, menyatukan setiap orang dengan ikatan yang lebih dari sekadar makanan, tapi juga cinta dan kepedulian. Abi mendekati Rea, mencium keningnya dengan lembut dan berbisik, "Terima kasih, sayang." Rea hanya tersenyum, mengetahui bahwa usahanya di dapur pagi itu lebih dari cukup untuk menunjukkan rasa cintanya. Sejak tadi Estiana yang duduk di sana, tampak tak senang melihat keharmonisan Rea dengan Abi. Dia adalah manusia paling buruk di dunia. Dia masih bisa bahagia di depan orang yang hidupnya hancur, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Seharusnya kalau dia baik dan punya hati, dia tidak akan menunjukkan hubungannya yang sangat harmonis. Jelas banget dia mau pamer di depanku. Bahkan dia masak sarapan untuk semua orang. "Aku makin benci sama orang yang cari muka kayak dia," batin Estiana. Selesai sarapan pagi, semua orang meninggalkan rumah. Julia dan Abi ke kantor, Elia ke kampus, Rea menemani ibu mertuanya, sedangkan Estiana kembali ke kamarnya. Siangnya, saat Rea masak makan siang, bekal untuk suaminya, seorang pelayan tiba-tiba datang memberitahu Rea bahwa ada orang yang mengirim bunga mawar 99 tangkai. Rea melangkah dengan hati berdebar, penasaran siapa orang yang berdiri di ambang pintunya dengan seikat bunga mawar merah. Dengan raut wajah yang penuh tanya, ia memperhatikan setiap gerak pria di depannya itu. "Untuk siapa bunga ini?" tanya Rea dengan nada sedikit ragu. Pria itu, dengan seragam pengirim bunga, hanya tersenyum. "Bu Andrea." Rea mengangguk. "Iya, saya." Pria itu menyerahkan seikat mawar tersebut kepada Rea. "Ini untuk ibu, dari seseorang yang mengagumi ibu," jawabnya singkat. Rea menerima bunga itu dan memperhatikan kartu kecil yang tersemat di antara kelopak-kelopak mawar. Jantungnya berdetak lebih kencang saat ia membuka dan membaca isi pesan tersebut. "Reaku sayang, aku minta maaf soal semalam. Aku membuatmu tidak nyaman.
Dan aku tahu kalau kamu suka bunga mawar merah. Jadi, aku mengirimmu bunga yang kamu sukai sebagai hadiah maafku. Mas Abi ternyata romantis juga. Dia minta maaf dengan ngasih bunga kesukaanku. Nanti aku juga mau ngasih sesuatu yang dia sukai deh sebagai balasannya. Gumam Rea lalu mengangkat wajahnya melihat pria di depannya. Makasih ya Pak. Pria itu mengangguk lalu pamit pergi. Sementara Rea masuk ke dalam rumah sembari mencium bunga mawarnya, dan senyuman terus terpancar di wajahnya karena senang menerima bunga mawar itu. Mbak, tolong simpan bunga ini di kamar saya. Saya mau lanjut masak dulu, ucap Rea sembari menyodorkan bunga tersebut ke pelayannya. Si pelayan mengangguk lalu pelayan itu membawa bunganya ke kamar Rea. Di saat si pelayan membuka pintu kamar, Estiana keluar dari kamarnya dan melihat pelayan itu masuk membawa bunga. Lebay banget. Bawa bunga segala, ucap Estiana lalu melangkah turun ke bawah. Ia melangkah ke dapur untuk mengambil air dan di sana ia melihat Rea sedang sibuk memasukkan makan siang ke kotak makan. Esti. Apa? Ketus Estiana. Tolong kamu tuangkan air panas itu ke cangkirnya ibu. Pinta Rea yang masih sibuk dengan makan siang suaminya. Estiana tidak langsung melakukannya, ia malah bertanya sembari melihat ke arah air panas di atas kompor. Itu air panas untuk apa? Tehnya ibu. Mendengar itu, Estiana segera melakukannya. Di sana ada 3 cangkir teh dan Estiana menuangkan semua air panas itu ke 3 cangkir. Kok ada 3 cangkir? Punya siapa? Punya ibu, punyaku dan punyamu juga, jawab Rea tanpa melihat Estiana. Estiana yang berdiri di sana, sedikit kaget mendengar Rea menyediakan teh untuknya juga. Ia tidak menyangka jika Rea juga membuatkannya. Ia menatap punggung Rea sejenak dengan hatinya yang sedikit terenyuh. Lalu ia kembali menoleh ke arah cangkir. Ini udah dikasih gula nggak? Tanyanya. Udah tadi. Kalau udah selesai, tolong sekalian bawakan ke ibu ya, soalnya aku mau bawa makan siangnya Mas Abi dulu. Udah minta izin sama nenek belum? Tanya Estiana. Untuk apa? Loh, katanya mau bawa makan siangnya paman. Harusnya izin dulu sama nenek kalau mau keluar rumah, ucap Estiana. Bukan aku yang pergi. Cuma mau titip ke supir aja. Ya udah, aku keluar dulu ya. Dan tolong bawakan teh itu ke ibu, terus temani ibu dulu biar ibu nggak kesepian, ucap Rea meninggalkan Estiana sendiri di sana. Estiana tampak cemberut tapi ia tetap membawa teh itu ke Nyonya Dayana yang sedang ada di kamarnya. Mentang-mentang dikasih kuasa di rumah ini, seenaknya nyuruh orang. Menyebalkan, gumamnya kesal.